Shalom, selamat bergabung kembali di episode kedua Tanya Aquinas, di mana Anda dan saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang iman Katolik dan bersama-sama kita akan mencoba belajar memahami apa jawaban dari Santo Thomas Aquinas. Untuk mulai mengenal misteri Tritunggal Maha Kudus, Thomas mengajak kita untuk mulai dari awal tentang bagaimana asal mula Tritunggal. Dan bagi aku pribadi, ini approach yang sangat menarik karena pertanyaan ini jarang sekali kita dengar atau kita jumpai di dalam homili-homili ataupun di dalam seminar-seminar tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan di kitab Kejadian, kita telah sering mendengar kisah bagaimana Allah menciptakan dunia ini. So we know our origin, kita tahu asal mula kehidupan kita. Akan tetapi di dalam kitab suci memang secara eksplisit tidak tertulis bagaimana asal mula kehidupan Allah Tritunggal. Tetapi ada banyak sekali hints dan juga clue yang bisa menggambarkan sedikit bagian dari kehidupan Tritunggal. Contohnya nih, kalau kita kembali ke kitab Kejadian di bab 1 tentang kisah penciptaan, dan di ayat nomor 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita." Jadi di sini Allah menggunakan kata kita untuk mendeskripsikan dirinya. Namun di sini juga terletak perbedaan yang sangat fundamental antara kisah asal mula penciptaan manusia dan seluruh ciptaan dengan kisah asal mula Allah Tritunggal. Kita manusia diciptakan di dalam dimensi ruang dan waktu. Akan tetapi Allah Tritunggal ada di luar ruang dan waktu. God lives in eternity. Ya, Allah tinggal di dalam keabadian. Oleh karena itu, untuk memahami asal mula Tritunggal, kita pun harus berhati-hati untuk tidak menggunakan batasan ruang dan waktu seperti kalau kita lagi mempelajari sejarah kehidupan. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan ruang dan waktu, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan asal mula kehidupan Allah Tritunggal di dalam keabadian ini? Nah, cara yang digunakan Santo Thomas Aquinas adalah cara yang sama dengan yang ditulis atau diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu dengan melihat hubungan timbal balik atau relasi yang terjadi di antara ketiga pribadi ini. The eternal relation between God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, kita percaya bahwa salah satu bagian dari misteri Allah Tritunggal ini adalah Bapa bukanlah Putra, bukan Roh Kudus, namun di dalam Bapa kita dapat melihat Putra dan Roh Kudus. Dan begitu pula dengan Putra dan juga Roh Kudus. Ada 3 pribadi, namun satu Allah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membedakan ketiga pribadi ini adalah dengan melihat relasi yang ada di antara mereka. Contohnya, Katekismus mengatakan Allah Bapa adalah Bapa bagi putranya, dan Allah Putra adalah putra dalam hubungan dengan Bapanya. Dan Roh Kudus adalah kasih di antara Bapa dan Putra. Dalam menjelaskan relasi ini, Santo Thomas Aquinas menggunakan istilah yang disebut procession, prosesi atau urutan proses. Namun sekali lagi ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah prosesi ini terjadi di luar konteks waktu. Ya, jadi bukan urutan kronologi, karena kronos, waktu, itu belum diciptakan. Dan yang kedua, proses ini menurut Santo Thomas Aquinas terjadi secara internal. Prosesi ini bukan untuk diartikan sebagai sebuah gerakan keluar, seperti panas yang terpancar dari sebuah objek, seperti analogi matahari. Akan tetapi prosesi ini harus dipahami sebagai suatu intelek atau suatu pikiran yang terpikirkan. Contohnya ketika intelek kita sedang berpikir, akan muncul suatu pikiran, namun pikiran itu masih ada di dalam kepala kita. Jadi ini adalah sebuah proses di dalam internal
diri kita sendiri. Nah, sepertinya untuk membahas lebih dalam lagi tentang procession di dalam penjelasan Thomas Aquinas ini, kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi, akan aku jelaskan lebih lanjut lagi di video-video berikutnya. Tetapi secara singkat, menurut Santo Thomas Aquinas, ada dua macam prosesi yang terjadi di dalam Allah Tritunggal. Procession of the intellect and procession of the will. Jadi prosesi pikiran, reason, understanding, dan juga prosesi kehendak. Hal ini menjadi sangat menarik jika kita kembali lagi merenungkan kisah penciptaan di Kejadian 1. Bagaimana Allah menciptakan manusia, Anda dan saya, seturut dengan gambar dan rupa Allah Tritunggal. Dan jika kita membandingkan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain, ada dua hal yang membedakan kita dengan binatang, for example. Yaitu manusia memiliki intelek untuk mencari kebenaran, dan manusia memiliki will, kehendak, untuk mencari hal yang baik. Nah, keren banget kan penjelasan Santo Thomas Aquinas, and it's about to get even better. Jadi ikuti terus video series Tanya Aquinas. Terima kasih, Tuhan memberkati.